Masih bersama kami di Presisi Siang. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Polres Probolinggo Kota memperketat patroli dan memberikan imbauan keamanan di sejumlah lokasi wisata. Langkah ini dilakukan pasca terjadinya insiden pengunjung yang tenggelam di wisata Kumkum. Pasca terjadinya insiden pengunjung tenggelam di kawasan Kumkum Mayangan, Polres Probolinggo Kota mengintensifkan patroli di sejumlah titik wisata. Langkah antisipatif ini dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat maupun wisatawan. Kapolres Probolinggo AKBP Riko Yumasri turun langsung ke sejumlah lokasi wisata. Ia memastikan pengelolaan pengamanan berjalan maksimal dan sesuai prosedur. Kepolisian menegaskan kepada pihak pengelola kawasan wisata agar meningkatkan pengawasan, terutama terkait aktivitas renang yang sering dilakukan pengunjung di luar area aman, khususnya ketika kondisi air sedang pasang. Polres Probolinggo Kota juga memberikan imbauan kepada pengunjung tempat wisata agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar perairan, terlebih menjelang akhir pekan, di mana kunjungan wisata meningkat. Kegiatan patroli ini merupakan upaya pencegahan agar insiden di tempat wisata tak terulang. Polisi terus memberikan peringatan kepada pengunjung untuk mengutamakan keselamatan. Langkah sigap ini menuai apresiasi. Wisatawan mendukung upaya polisi dalam memberikan peringatan keselamatan. Peringatan dari petugas membuat pengunjung lebih berpikir sebelum melakukan aktivitas renang di saat kondisi air tidak aman. Sehingga langkah ini sangat membantu mencegah kejadian berbahaya. Polres Probolinggo Kota menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan imbauan untuk menjamin keselamatan masyarakat, khususnya di tempat-tempat wisata yang ramai menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari Humas Polres Probolinggo Kota melaporkan untuk Polri TV. Polres Kebumen menggelar pelatihan tanggap bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan BPBD, Basarnas, TNI, serta masyarakat setempat. Berikut laporannya untuk Anda. Polres Kebumen mengadakan pelatihan tanggap bencana yang digelar di kantor Kecamatan Karanganyar pada Jumat 5 Desember 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolres Kebumen, Kompol Faris Budiman, yang hadir mewakili Kapolres Kebumen AKBP Eka Baatsi Syamsyuri. Pelatihan ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan mengingat Kebumen merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana alam, terutama banjir dan longsor yang sering terjadi di Kecamatan Karanganyar. Berbagai materi pelatihan diberikan, mulai dari dasar-dasar tanggap atau penanggapan bencana, hingga pemahaman klasifikasi bencana menurut undang-undang. Pelatihan juga diisi dengan materi trauma healing untuk mendukung pemulihan psikologis korban-korban bencana. Kegiatan lalu ditutup dengan simulasi penanganan bencana yang melibatkan seluruh peserta. Berdasarkan informasi BMKG, terdapat 10 potensi bencana di Kebumen, mulai dari banjir, longsor, hingga tanah bergerak. Wakapolres Kebumen Kompol Faris berharap agar seluruh peserta memaksimalkan pelatihan ini dan memberikan pengetahuan yang didapat kepada masyarakat lainnya. Kami dari jajaran Polres Kebumen, dibantu dari jajaran Kodim Kebumen, kemudian dari BPBD Kabupaten Kebumen, melaksanakan kegiatan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat di Kecamatan Karanganyar. Karena berdasarkan hasil evaluasi kami, masyarakat di Kecamatan Karanganyar ini rawan terdampak terkena bencana, khususnya di bencana banjir, sehingga kami melaksanakan kegiatan pelatihan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan juga langsung praktik manakala terjadi bencana, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Karanganyar. Untuk kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 orang masyarakat, dan harapan kami untuk masyarakat yang hadir ini nanti bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat yang lain, dan kemudian seandainya terjadi bencana. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Camat Karanganyar dan Ramil Karanganyar serta perwakilan Basarnas Unit Kebumen. Di akhir kegiatan, seluruh instansi yang hadir mengajak masyarakat untuk selalu siaga dan memperkuat sinergi dalam penanganan bencana. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Polda Jawa Timur resmi menggelar apel Satgas Premanisme 2025 di Surabaya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto dan turut dihadiri jajaran Forkopimda seperti Ketua DPRD Jatim pada Rabu 10 Desember 2025. Pembentukan satuan tugas ini menjadi langkah cepat kepolisian dalam merespon meningkatnya aksi kejahatan di jalanan dan maraknya praktik premanisme yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur beberapa minggu terakhir. Evaluasi Kamtibmas periode akhir Oktober hingga awal November 2025 mencatat adanya kenaikan angka kejahatan sebesar 7,66% dengan lonjakan signifikan pada penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api hingga mencapai 175%. Kondisi ini menjadi tanda bahwa potensi premanisme dan geng jalanan tengah berkembang dan mengganggu ketenangan masyarakat. Berbagai kasus street crime seperti tawuran, penganiayaan, hingga aksi gangster di jalanan telah dilaporkan semakin sering terjadi terutama pada malam hari hingga dini hari. Merespon situasi tersebut, Kapolda Jawa Timur menginstruksikan Satgas Premanisme untuk bergerak cepat, agresif namun tetap terukur. Fokus sasaran pembersihan meliputi pemerasan dan pemalakan di pasar, terminal, serta ruang publik. Debt collector ilegal yang melakukan penagihan dengan intimidasi, praktik pungli yang mengganggu roda ekonomi, aksi premanisme individual maupun kelompok, kekerasan berlatar oknum perguruan silat, serta aktivitas gangster jalanan bersenjata tajam yang memicu tawuran. Satgas Premanisme diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan situasi aman menjelang Operasi Lilin Semeru 2025, khususnya pengamanan Natal dan Tahun Baru. Polda Jawa Timur menargetkan wilayah Jawa Timur dalam kondisi bersih dari premanisme sebelum mobilitas masyarakat meningkat di penghujung tahun. Untuk itu, patroli akan ditingkatkan pada jam-jam rawan, terutama malam hingga dini hari, guna menekan potensi adanya gangguan Kamtibmas. Pada penutup amanatnya, Kapolda menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional, tegas, humanis, serta berorientasi pada terwujudnya rasa aman bagi masyarakat. Polda Jawa Timur juga memastikan komitmen penuh untuk menjaga stabilitas keamanan di Jawa Timur dalam Bingkai Jogo Jatim. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Papua bersama Pemda serta Badan Pangan Nasional melakukan pelepasan distribusi beras SPHP di lapangan apel Mapolda Koyokoso, Kota Jayapura pada Selasa 9 Desember 2025. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan masyarakat Papua. Kapolda Papua di dalam sambutannya menyampaikan bahwa Papua masih menghadapi tantangan geografis yang memengaruhi akses distribusi pangan. Kondisi ini menyebabkan sebagian dari masyarakat, khususnya di wilayah pegunungan, rentan terhadap fluktuasi harga beras dan keterbatasan ketersediaan. Pada kegiatan ini, pemerintah menyiapkan 580 ton beras SPHP untuk 3 provinsi di Papua Raya. Beras tersebut didistribusikan melalui jaringan gudang Bulog dan akan diteruskan hingga ke titik penjualan agar tepat sasaran dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan pelepasan distribusi beras SPHP ini, diharapkan masyarakat Papua dapat merayakan hari besar keagamaan dengan sukacita, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi dan keamanan tetap terjaga di seluruh wilayah Papua Raya. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.